Saleh. Santai orang ketemu apa aja. Ya, tapi tetap nanti musik Quran baru. Ya. Saya pakai ini, pakai jaket. Quran pakai jaket ya sekalian. Musik Quran pakai jaketnya. Iya, jas sama itu. Iya, pakai jas. Ini deh, gini aku masih bekas aku. Oh gitu. Di mana acara kemana sama JFK. Selamat datang abang masyarakat ada Silakan. Bapak Insinyur Haji Injil Santoso, Wakil Wali Kota Batu bersama dengan Ibu. Bupati Rakyat Kota Batu, Forum Pimpinan Daerah dan Provinsi. Hormati perwakilan dari tokoh agama, perwakilan dari DPRD Kota Batu Pak Sudiono, perwakilan dari Komisi Pak Agung Kota Batu, DPRD Kota Batu, Kepala Daerah Kota Batu bisa menyampaikan santunan kepada masyarakat. Saya hadir dan ditempatkan di Masjid Sultan Agung ini. Masjid Sultan Agung ini baru saja direnovasi sehingga kelihatan megah. Dan tentu kami sangat bangga dan gembira respon dari Bapak Wakil Wali Kota, kemudian tadi Pak Sekda juga, bahkan beliau malah mengusulkan untuk di samping rehab di atas ini, atap ini, plafon ini juga jendela dan kamar mandi. Ini sungguh menggembirakan takmir dan juga kami menang. Oleh karena itu
Salawat serta salam demikian pula kami limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaat beliau. Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada Pak Wawa, Wakil Wali Kota, yang sudah berkenan menempatkan silaturahim Ramadan ini di Masjid Sultan Agung. Tentu ini merupakan kebanggaan tersendiri bagi kami dan spirit bagi jamaah di lingkungan Masjid Sultan Agung ini, sehingga mudah-mudahan dengan support yang demikian puasa kita mulai dari awal hingga akhir nanti tidak ada hambatan apa-apa dan kita diberi kesehatan, kemudahan, sehingga puasa kita betul-betul puasa yang diharapkan oleh Rasulullah SAW. Bapak Wakil Wali Kota yang saya hormati, setelah kami mendalami suasana di masyarakat, puasa kali ini memang lebih nyaman, lebih tenang dibandingkan dengan tahun yang lalu. Tentu ini karena berkat pemerintah yang terus bahu-bahu bersama masyarakat untuk terus mengikis penyebaran COVID ini, dan alhamdulillah semakin hari semakin melandai, dan ini mungkin perlu kita teruskan sehingga kita beribadah akan lebih enak lagi, kita akan lebih tenang lagi dibandingkan dengan tahun yang lalu. Kita ibadah ini agak was-was, tapi sekarang sudah lebih tenang, lebih nyaman, dan ini juga dirasakan oleh hampir seluruh masyarakat di Kota Bawah. Oleh karena itu, tentu terima kasih kepada Pemkot kami sampaikan yang telah memberikan ketenangan kepada masyarakat Batu untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan. Walaupun masih ada warning dari Pak Menteri Agama melalui surat edaran nomor 3 dan nomor 4, jadi ibadah tarawih tadarus ini bisa dilaksanakan dengan kapasitas ruangan itu hanya 50% dan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Namun demikian, secara umum kita bisa melaksanakan ibadah puasa tarawih tadarus ini lebih nyaman, lebih tenang dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih kembali saya sampaikan kepada Pemkot yang sudah membuat kondisi semacam ini. Kemudian Bapak-bapak yang saya hormati, sebagaimana disampaikan tadi bahwa dalam pelaksanaan silaturahim Ramadan dan apapun agar kita tetap enak, nyaman, penyebaran COVID ini terus landai, mohon tetap memperhatikan protokol kesehatan. Kemudian ada pesan dari takmir, barangkali ini jamaah ada yang mau kaplingan plafon ini. Kalau Pak Wawan sudah, Pak Sekda sudah, itu alhamdulillah supportnya luar biasa. Itu insya Allah takmir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa silaturahim kita pada sore hari ini berbeda dengan tahun-tahun yang kemarin. Bahkan tahun kemarin tidak ada sama sekali karena pandemi COVID-19 yang mencekam, yang luar biasa menghantui dari seluruh komponen masyarakat, tidak hanya di Indonesia tetapi di dunia. Alhamdulillah, seperti yang disampaikan oleh Pak Komandan tadi, hari ini kita di hari pertama melakukan silaturahim Forkompimda, DPRD dan pemerintah daerah dan seluruh masyarakat yang ada di Kota Batu bisa kita lakukan dengan baik. Oleh sebab itu, dalam rangka silaturahim ini seperti yang disampaikan oleh Pak Komandan, untuk kita bisa protokol kesehatan, karena awalnya kita akan melakukan yaitu safari Ramadan
sebab itu sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Yang kedua yang perlu kami sampaikan bahwa ajang silaturahim ini adalah hal yang harus kita lakukan, terutama oleh pemerintah daerah. Karena apa? Di waktu bulan Ramadan yang bulan yang penuh kebarokahan ini sudah pada tentu masyarakatnya berkeinginan untuk senantiasa menyampaikan, bahkan di tahun-tahun yang kemarin ada tanya jawab, ada masalah-masalah yang disampaikan kepada pemerintah daerah melalui Ibu Wali Kota maupun staf yang hadir pada saat Sahabat Ramadan. Tapi sekali lagi sekarang ini tidak bisa kita lakukan setelah nanti ada ceramah agama yang dilakukan oleh Pak Yai. Kita langsung pulang ke tempat kita masing-masing. Kita melakukan membatalkan puasa yaitu dari rumah kita masing-masing. Ini harus kita sadari, harus kita lakukan, karena apa yang telah disampaikan oleh Pak Kepala Komandan tadi sudah sangat luar biasa, bahwa kesempatan kita untuk bisa menjalankan bulan Ramadan ini sudah luar biasa yang diberikan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah daerah. Oleh sebab itu kesempatan yang sudah luar biasa kita bertemu dengan seluruh stakeholder, seluruh masyarakat ini tidak kita sia-siakan. Justru ini kita mulai dengan hal yang baik. Saya berharap nantinya saya dapat pesanan dari takdir manakala ada dari pimpinan SKPD ataupun tempat jamaah yang ingin berdonasi, mau pribadi monggo, mau patungan monggo, untuk mewujudkan lampu yang ada di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya. Nanti bisa berhubungan langsung dengan Bapak Haji Joko selaku. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah ila yaumil qiyamah. Alladzi qala al-jannatu mustaqatun ala arba'ati nafarin. Al-hadis atau kama qala hadratul ulama, para sepuh, para senior yang sangat kami taati dan hormati, Bapak Wakil Wali Kota beserta Ibu, Bapak Konjul Santoso yang saya hormati, Bapak Sekda, Mas Jadim, efisiensi, dan seluruh anggota Dewan yang hadir, Pak Sudiono, dan seluruh staf juga, Forum Kombinda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Pak Kajari, Kapolres, atau Pak Bakar, Bapak Kapung, dan seluruh yang hadir, tidak lupa Bapak Haji Nawawi, Dr. Nawawi, Dr. selaku Kepala Kementerian Agama Kota Batu, dan seluruh hadirin wal hadirat yang hadir, puji syukur kita haturkan kepada Allah sore hari ini. Salawat beserta salam kita curahkan kepada kanjeng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para bapak dan ibu sekalian, ibu-ibu, bapak, lu yang benar, harus lu kayak meragukan. Hari ini kita lapar. Ini yang dimaui oleh Allah. Ini yang diperintahkan oleh Allah. Untuk apa? Untuk Allah. Karena ini adalah perintah. Para bapak sekalian, saya ini umurnya sudah 52. Setelah 52, kalau ngacu kepada umurnya kanjeng Nabi 63, berarti kan usia saya tinggal 11 tahun lagi. Rompil kadang. Lalu kemana gitu? Setelah rompil kadang itu kemana? Pasti ada yang kita rindukan. Apa yang
sudah bisa merubah karakter seseorang. Kalau nggak percaya coba saja, sering saja baca Al-Quran, siang baca Al-Quran, kemudian sore 2 kali aja, dan itu rutin kita. Lihat juga orang-orang yang suka hafal Al-Quran, nggak paham mereka, suguhkan kepada mereka narkoba, nggak mau minum mereka, suguhkan kepada mereka minuman keras, nggak mau minum mereka. Barokahnya Al-Quran, apalagi memahami, apalagi menghafal. Baru baca saja sudah membawa mereka. Itulah Al-Quran. Maka kata Nabi Dawud, talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran itu yang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu. Dan membaca Quran itu pada bapak-bapak dan ibu sekalian, likulli harfin bi asrati amsalihah. Setiap huruf itu akan berbuah 10 kebaikan. Satu huruf. Wala aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan bahwa alif lam mim itu satu huruf, kata Nabi. Walakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Tetapi alif saja itu satu huruf, lam satu huruf, dan mim juga satu huruf. Jadi alif lam mim kita baca 1 kali kebaikannya sudah 30, karena satu hurufnya diberikan kebaikan sejumlah 10 kebaikan. Coba kita hitung kebaikan kita para ibu-ibu, kita hitung mulai pagi. Kebaikan kita hari ini berapa sampai sore ini? Oke, kita akan sahur, itu berpahala dan berkah. Kemudian sholat subuh 2. Setelah sholat subuh kita berangkat kerja. Dengan kerja itu ibadah. Harsul lailah, kata Sayyidina Abu Bakar. Yuk min khair atau min alfi lailah yuqamu lailuha wa yusammuna haruha. Satu malam menjaga stabilitas. Harsul itu asal katanya menjaga benteng agar supaya kehidupan stabilitas. Ibarat Pak Polisi agar supaya di jalan tidak ada tabrakan. Ibarat kita di kampung jaga pos agar supaya tidak ada maling datang. Itu harsul. Ibarat dengan semua bahwa memang ke kantor itu harsul. Menjaga stabilitas agar supaya tidak terjadi keruatan hidup, menanamkan ketenangan dan ketertiban hidup. Satu malam saja itu lebih hebat daripada alfi lailah, 1000 malam. Yuqamu lailuha, yang malamnya sholat, wa yusammuna haruha, siangnya puasa. Jadi ibadah jenengan di situ. Jangan jadi kiai, nanti ancaman bagi saya. Ancaman bagi anak-anak juga. Kita bagi tugas, ibadah dengan di sana, kita di sini, praktisi agama di sini. Yang insya Allah kita semua sama-sama orang-orang yang dirindukan oleh surga. Amin. Salat zuhur 3, 4 sudah kebaikan. Habis salat zuhur kita mungkin berangkat ke sini aja jam 2, 5. Duduk di sini dengan ketausiah santuna 7 atau berapa kebaikan yang kita lakukan hari ini sampai detik ini. Kemudian puasa 8, oke. Tapi membaca Al-Quran 1 huruf saja itu sudah 10 kebaikan. Bagaimana kalau saja 1 surah? Bagaimana kalau seandainya satu juz, 2 juz? Wa idza ta'ta, kata Nabi, dan membaca Al-Quran ini baru membaca terbata-bata, gerodal-geradul. Ya Rasulullah, ada yang tanya, bagaimana kalau membaca Al-Quran itu tak gerodal-geradul? Falahu ajrun, pahalanya 2. Karena apa? 1 huruf berbanding 10 kebaikan. Jadi kalau kita belajar nggak bisa-bisa, terus kita ulang-ulang, bisnya 2 kali, itu dipahala 2 kali juga. Alhamdulillah, semakin diulang, semakin banyak pahala. Maka jangan benar belajar Al-Quran. Semakin jenengan itu mengulang-ulang bacaan Al-Quran karena tak bisa, semakin itu pula banyak pahala dan kebaikan yang kita peroleh. Maka saya doakan kalau jenengan belajar Al-Quran tak doakan tak bisa-bisa. Karena pahalanya banyak. Yang kedua, orang yang dirindukan oleh surga para jamaah sekalian adalah apa?
ada du'afa, ada yatim, ada yatim, orang yang mau berbagi di tengah kehidupan yang semua butuh materi, tapi dia masih menempatkan berpikir bagaimana dengan orang lain, bagaimana dengan tetangga kanan saya, bagaimana dengan tetangga kiri saya. Orang yang mau berpikir seperti ini untuk berbagi itu orang-orang yang diridupkan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jamaah, saya itu pernah ngobrol tahun berapa ya Pak Bujur, kita ngundang Ustaz Yusuf Mansur waktu itu ya. Saya kebetulan duduk di depan Pak Yunus, saya ngobrol, saya dikasih cerita sama dia waktu itu, sama Mas Yusuf Mansur itu, bahwa di Bandung itu ada satu pertelon, di situ ada orang jualan jagung bakar, nggak usah dicari, Bandung pertelonnya banyak, biar aja nggak tahu pertelonnya mana. Saya ngobrol-ngobrol waktu itu. Nah, ada orang yang bertahun-tahun suami istri setengah bayar itu membesarkan anaknya sampai sekolah dari situ, dari bakar jagung di pertelon salah satu pertigaan di Bandung. Nah, satu ketika ada kejadian sore-sore hujan gerimis, dia mau tutup, sudah mau selesai karena sudah selesai jualannya. Itu sudah diwadahi gelangsing atau apa, ada anak kecil macam begini, itu kedinginan sambil memandangi orang jual jagung. Terus ditanya, wahai anak, kau corong bagi ada apa? Kau ingin jagung? Dia mengaku, kamu nggak punya uang? Nggak punya. Akhirnya diambil dia, dibuka lagi itu gelangsing, terus dibakar lagi, dihidupkan lagi itu api, dibakar jagung yang apa? Bukan yang nggak laku jual, jagung yang kuker itu dikasihkan, begitu dibakar dikasih bumbu, dikasihkan, lari sudah senang. Terima kasih teman-teman, bahwa hari ini kita melaksanakan silaturahim antara pemerintah Kota Batu, Forkompimda, dan seluruh stakeholder yang ada di pemerintah Kota Batu, di mana ini baru kita lakukan yaitu hari ini, dan akan berlanjut hari ini di Kecamatan Batu, besok di Kecamatan Jumbejo, lusa di Kecamatan Bumiaji. Itu akan bergilir semacam itu. Mengapa kita tidak melakukan safari Ramadan? Karena sesuai dengan perintah daripada Pak Presiden, kita tidak diperkenankan untuk melakukan semacam itu. Sedangkan di surat dari Kementerian Agama dan Gubernur diperkenankan untuk melakukan silaturahim asalkan dari 50% dan menjalankan protokol kesehatan. Yang lebih penting yaitu keinginan kita dari pemerintah daerah, yaitu bagaimana kita tetap bisa bersama-sama dengan masyarakat, kita bisa bersilaturahim dengan masyarakat, terutama kepada anak yatim dan duafa. Dan ini mudah-mudahan dengan keinginan dari pemerintah daerah yang melakukan silaturahim bersama masyarakat, terutama memberi santunan kepada anak yatim dan duafa ini, akan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa anak yatim itu ada mulai besok ada 10 anak yatim, berikutnya dari duafa juga 10, yang lainnya nanti diberikan bersama dari teman-teman Kesra langsung kepada pemerintah desa ataupun kelurahan agar langsung diberikan kepada masyarakat. Karena yang jelas kita untuk mengurangi ini berhimpit-himpit dan melaksanakan untuk protokol kesehatan. Jangan sampai setelah silaturahim justru angka pandemi di Kota Wisata Batu akan naik. Ini keinginan kita bersama, urusan agama kita dapat, tetapi urusan akhirat kita juga dapat. Cukup.